Selamat datang kembali di channel Stickbook, tempat kita bedah buku-buku psikologi dan pengembangan diri dengan santai tapi mendalam. Buat lu yang baru banget mampir dan kebetulan nonton video ketiga ini duluan, it's okay. Lu tetap bakal bisa ngikutin pembahasannya dengan santai kok. Di 2 video sebelumnya, kita sudah membongkar bagaimana seorang nice guy terjebak dalam kontrak tersembunyi dan kecanduan validasi. Tapi pertanyaannya yang paling mendasar, kenapa sih seseorang bisa tumbuh menjadi seorang nice guy? Menurut Dr. Robert Allen Glover, dalam bukunya, akar utamanya seringkali bermula dari masa kecil. Mayoritas nice guy tumbuh dengan figur ayah yang absen secara emosional, terlalu sibuk bekerja, dingin, atau bahkan ditakuti karena terlalu keras. Karena figur ayah tidak hadir secara aman, anak laki-laki ini akhirnya dibesarkan hampir sepenuhnya oleh dunia perempuan seperti ibu, guru perempuan, nenek dan lingkungan sekitar yang minim contoh maskulin dari laki-laki. Sejak usia sangat dini, mereka belajar satu rumus bertahan hidup yang keliru. Agar aku aman, disayang, dan tidak dimarahi, aku harus selalu menjadi anak yang baik, menuruti kemauan orang lain, dan tidak boleh jadi sumber masalah. Ironisnya lagi, di dalam hati mereka tertanam rasa benci atau takut yang mendalam pada figur ayah mereka yang dianggap gagal atau menyebalkan. Mereka berjanji di dalam hati, sumpah gue nggak bakal jadi laki-laki dingin atau brengsek kayak bapak gue. Namun, disinilah letak ironi terbesar psikologi manusia. Karena mereka tidak punya cetak biru atau blueprint maskulinitas yang sehat. Tanpa disadari, seiring bertambahnya usia, mereka justru tumbuh menjadi pria yang manipulatif secara pasif, penakut, dan suka mengontrol persis seperti apa yang dulu mereka benci dari bapaknya. Ini adalah rantai transgenerasi yang terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecuali seseorang sadar dan memutuskan untuk memutuskannya. Lalu, bagaimana cara memutus rantai lingkaran setan ini? Mari kita masuk ke bab berikutnya untuk mulai belajar berhenti menyenangkan semua orang. Langkah pertama untuk memutus rantai masa lalu adalah dengan jujur mengenali salah satu candu terbesar seorang nice guy, yaitu kebiasaan menjadi people pleaser. Seorang nice guy mengidap keyakinan bawah sadar yang keliru bahwa tugas hidupnya di dunia ini adalah memastikan semua orang di sekitarnya merasa senang, nyaman, dan tidak pernah kecewa padanya. Akibatnya, mereka begitu sibuk mengenakan topeng agar disukai orang lain, hingga mereka lupa siapa diri mereka yang sebenarnya. Energi mental, waktu istirahat, bahkan prioritas hidup mereka sendiri dikorbankan habis-habisan. Lucunya, meski mereka sudah berkorban separuh mati, kebahagiaan yang mereka cari tidak pernah kunjung datang. Padahal, ini adalah hukum alam yang mutlak, yaitu tidak peduli seberapa baik atau seberapa sempurna usaha lu, akan selalu ada orang yang tidak menyukai lu. Menyadari hal ini adalah titik balik yang krusial. Berhenti jadi people pleaser bukan berarti lu berubah jadi orang jahat yang egois. Tapi, lu mulai belajar menempatkan porsi diri lu secara proporsional. Saat lu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, lu sedang menutup pintu bagi orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan pasif lu. Beban emosional yang selama ini menghimpit dada perlahan-lahan mulai terangkat. Lu sadar bahwa validasi sejati itu datang dari dalam diri sendiri, bukan dari tepuk tangan orang lain. Nah, setelah mental people pleasing ini mulai dikikis, langkah nyata berikutnya adalah belajar membangun pertahanan diri. Di bab berikutnya, kita bakal bongkar cara paling ampuh untuk pasang batasan dan berani bilang tidak, tanpa harus merasa bersalah. Bagian paling menakutkan, sekaligus paling penting bagi seorang nice guy, adalah belajar mengucapkan satu kata ajaib, yaitu kata tidak. Biasanya, setiap kali mau menolak permintaan orang lain, dada seorang nice guy langsung sesak dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Di kepalanya berputar ketakutan. Duh, nanti dia kecewa sama gua. Nanti gua dicap jahat atau egois. Padahal, kemampuan menetapkan healthy boundaries atau batasan diri yang tegas adalah tanda utama
dari pria yang memiliki harga diri sehat. Berani bilang tidak, bukan berarti lu jadi orang kasar atau ketus. Lu tetap bisa menolak dengan sopan, tenang, tanpa perlu minta maaf secara berlebihan atau memberikan alasan yang dibuat-buat. Dr. Robert Allen Glover menyebut konsep ini sebagai healthy selfishness, bersikap egois secara sehat untuk merawat dan melindungi kapasitas diri sendiri. Logikanya sederhana, yaitu lu nggak bakal bisa menuangkan air dari kendi yang kosong. Kalau fisik dan mental lu sendiri hancur karena selalu mengalah, lu nggak akan bisa berguna buat siapapun, termasuk diri lu sendiri. Mulai hari ini, sadari bahwa waktu, tenaga, dan perhatian lu adalah aset yang berharga. Lu berhak memilih kepada siapa saja aset itu akan lu berikan. Tentu saja, di awal-awal latihan bilang tidak, ini bakal terasa canggung dan bikin gak nyaman. Orang lain yang biasa memanfaatkan lu mungkin bakal kaget. Tapi, biarkan saja. Konsistensi dalam menjaga batasan diri, lambat laun, akan membuat orang lain belajar menghormati ruang pribadi lu. Nah, setelah kita bisa bilang tidak, tantangan berikutnya yang pasti muncul adalah bagaimana cara mental kita menghadapi reaksi penolakan dari orang lain. Mari kita lanjut ke bab akhir. Bagian terakhir yang tidak kalah penting dalam perjalanan memutus rantai nice guy adalah melatih mental menghadapi penolakan atau fear of rejection. Selama ini, ketakutan terbesar seorang nice guy saat mulai berani pasang batasan adalah bagaimana kalau mereka marah dan membenci gua? Padahal, penolakan atau kekecewaan orang lain atas batasan yang kita buat adalah hal yang sangat normal dan di luar kendali kita. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir, buat lu yang ngerasa pembahasan esai psikologi kayak gini ngebantu banget dan mau support channel ini biar terus konsisten merangkum buku-buku keren, lu bisa traktir kopi tipis-tipis lewat link Saweria di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun dari lu berarti banget buat kelangsungan channel ini. Thank you so much buat yang udah support. Sebagai rangkuman video ketiga ini, memutus rantai masa lalu, dimulai dari menyadari luka figur ayah, berhenti menjadi people pleaser yang haus validasi, berani bilang tidak dengan healthy boundaries, dan tidak takut menghadapi penolakan. Di video keempat atau video final nanti, kita bakal bedah cara mengelola emosi secara jujur, pentingnya support system sesama pria, dan bagaimana merangkul diri seutuhnya sebagai the integrated male. Mulailah berlatih dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari lu mulai hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan cek playlist di channel ini biar lu nggak ketinggalan lanjutannya. Sampai ketemu di video final.